Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 80. Cerita dimulai sambil tersenyum. Wonwi berkata, "Wahai kakek, ibuku masih hidup dan dia baik-baik saja sampai aku pergi meninggalkan rumah kami. Bahkan sampai saat ini kami sangat sering bertukar surat untuk memastikan keadaannya. Namun jika dilihat dari ceramahnya, aku yakin kalau ibu saat ini sedang bosan." Terlihat Wolno langsung terdiam, wajahnya menjadi cerah saat mengetahui kalau anaknya yang selama ini ia cari dalam keadaan yang begitu baik. Di sampingnya sambil berteriak Sodam berkata, "Wonwi, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berbohong kepadanya kalau ibumu sudah meninggal?" Wonwi berkata, "Aku rasa kalau ini adalah sebuah pilihan yang terbaik karena aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Yang aku lihat kalau tubuhnya sangatlah lemah. Jadi aku sama sekali tidak mau untuk menambah beban yang bisa membuatnya menjadi semakin buruk. Meskipun aku sama sekali tidak mempertemukannya bersama ibu, setidaknya aku ingin meringankan rasa bersalah yang ia rasakan karena dia tidak mampu untuk melindungi putrinya itu." Akan tetapi tanpa Wonwi sadari, terlihat Wolno langsung terdiam. Di saat itu yang bisa ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, "Apa yang kau katakan memanglah seperti dirinya yang sebenarnya. Kau mengatakan kalau ibumu baik-baik saja dan itu sudah membuatku merasa senang." Namun tiba-tiba saja Wolno langsung terbatuk dan memuntahkan banyak darah sehingga membuat tubuhnya kembali menjadi semakin lemah. Di saat itu Wonwi menyadari kalau wajah kakeknya telah berubah menjadi ungu karena dia sama sekali tidak bernafas lagi. Lalu Wonwi pun meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas dada Wolno. Akan tetapi Wonwi menjadi panik saat merasakan kalau denyut nadinya sudah menghilang. Terlihat Wonwi menjadi semakin panik, tubuhnya berkeringat dingin. Ia bergumam, "Aku tidak boleh kehilangan kakekku dengan cara yang seperti ini. Aku baru saja bertemu dengan keluargaku yang sebenarnya. Namun entah kenapa situasinya telah menjadi seperti ini. Dasar sialan, apakah tidak ada yang bisa kulakukan meskipun aku telah menggunakan dantian atasku untuk menolongnya? Tidak peduli sebanyak apa energi yang aku kirimkan kepadanya, namun tetap saja jantungnya sama sekali tidak berdetak. Jika saja aku bisa menggunakan tenaga dalam ataupun energi ki internalku, maka hal itu sudah pasti akan bisa menolongnya. Aku telah mencoba memaksakan ki internalku untuk keluar, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena jarum yang ditancapkan oleh Samacak telah menghentikan semua itu. Dasar sialan, mengapa aku menjadi tidak berdaya seperti ini ketika menyangkut dengan keluargaku? Apakah aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kulakukan untuk menolong keluargaku?" Ketika Wonwi dalam keadaan yang sangat tertekan dan juga bingung, tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika mendengar Demon yang memintanya untuk meletakkannya tepat di atas dada kakeknya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung menarik pedang Blood Demon dari sarungnya untuk meletakkan pedang itu kepada kakeknya sama seperti yang diperintahkan oleh Demon. Tepat di belakangnya, terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut setelah melihat Wonwi yang menarik bilah pedangnya. Di saat itu mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Wonwi kepada tuan mereka. Namun mereka berdua langsung terdiam ketika melihat sebuah perubahan yang terjadi kepada Wolno setelah Wonwi yang meletakkan bilah pedangnya. Terlihat dengan sangat jelas kalau wajahnya telah kembali sama seperti yang sebelumnya, sehingga semua orang yang ada di sana telah menjadi sedikit tenang. Lalu mereka bertanya kepada Wonwi apa yang sebenarnya ia lakukan kepada tuan mereka. Pada sisi yang lain, sambil menahan jantung Wolno, Demon berkata, "Aku telah memanipulasi pembuluhnya agar bisa memaksa darahnya untuk bersirkulasi ke jantungnya. Akan tetapi hal ini hanyalah sementara karena apabila aku melepasnya, maka sudah pasti kalau dia akan mati." Kemudian Wonwi pun berkata, "Apa yang aku lakukan hanyalah sementara karena aku tidak bisa berbuat banyak untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi apapun yang terjadi, hal itu sama sekali tidak bisa kita rubah."
Mendengar perkataan Wonwi, seketika itu juga ia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Dengan lirihnya ia berkata, "Dasar sialan, apakah langit sama sekali tidak berbelas kasih kepadanya? Entah kenapa dia harus kehilangan nyawanya di saat ia telah bertemu dengan cucunya. Andai saja kita memiliki setangkai bunga malapetaka, maka aku yakin kalau Tuan Wolno tidak akan berakhir dengan cara yang seperti ini." Mereka pun mengatakan kalau itu adalah sebuah obat yang bisa menyelamatkan tuan mereka, dan mereka mengatakan kalau bunga itu hanya bisa ditemukan pada kedalaman goa itu. Akan tetapi untuk memasuki goa itu sama saja dengan mencari mati. Wonwi pun meminta kepada orang itu untuk menunjukkan jalannya karena ia ingin mencari bunga itu agar ia bisa menyembuhkan kakeknya. Orang itu berkata, "Apakah kau pikir kalau kami sama sekali tidak pernah mencobanya untuk menyembuhkan penyakit tuan? Apakah kau tahu kenapa semua orang yang ada di sini telah terluka cukup parah? Karena mereka telah berusaha untuk mengambil bunga itu di dalam sana dan berakhir menjadi seperti ini." Asal kau tahu, di dalam kedalaman goa itu, seekor makhluk asing yang sangat mengerikan telah berdiam di dalam sana. Bahkan saking mengerikan orang itu, sampai-sampai ia sangat berbahaya sama seperti bahayanya ular raksasa itu. Sambil berteriak, Wonwi berkata, "Jadi apakah menurutmu kalau kita harus menyerah dan membiarkan kakekku akan mati dengan kondisi yang seperti ini? Dasar brengsek, jika kau berada di posisiku, apakah kau akan menyerah begitu saja?" Kemudian orang itu langsung menyalakan sebuah obor. Ia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan pergi bersamamu." Namun Wonwi langsung menolaknya karena ia ingin pergi hanya seorang diri. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukan perkataan Wonwi. Ia berkata, "Apakah kau tahu kalau jalan yang menuju ke tempat itu sangatlah kasar dan juga rumit? Lagi pula, apakah kau tahu seperti apa bentuknya obat itu? Selama aku terjebak di dalam sini, aku pun telah menganggap kalau Tuan Wolno seperti ayahku. Jadi aku akan pergi bersamamu." Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah memasuki kedalaman goa itu yang hanya diterangi oleh sebuah obor. Lalu orang itu berkata, "Kami semua telah mencari sebuah jalan yang berada di dekat aliran sungai untuk mencari jalan keluar agar bisa meninggalkan lubang ini. Di saat itu kami percaya kalau ada sebuah jalan tepat di ujung sungai ini. Kemudian di saat kami menyusuri sungai ini, akhirnya kami pun telah sampai pada ujungnya. Akan tetapi kami sama sekali tidak menyangka kalau di ujung jalan ada sebuah tembok yang menghalang, yang seakan-akan kalau itu telah dibuat dengan sengaja. Setelah kami memeriksanya, sepertinya tembok itu telah terbuat dari tanah liat yang sudah mengering dan juga mengeras. Di saat itu kami pun berpikir kalau di balik tembok itu ada sebuah jalan yang menuju ke arah luar. Lalu dengan rasa semangat dan juga sebuah harapan yang sangat tinggi, kami pun langsung menghancurkan tembok itu. Namun yang kami temukan di dalam sana adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami sangka sebelumnya. Di saat itu yang kami lihat kalau tempat itu telah dipenuhi dengan peninggalan masa lalu yang sangat jauh. Dan juga di dalam tempat itu ada begitu banyak lubang-lubang yang mungkin saja telah digunakan sebagai kamar. Akan tetapi semua lubang itu telah ditutup dengan tanah sama seperti pintu masuk tempat ini. Karena kami sangatlah penasaran, kami pun langsung menghancurkan penutup lubang itu untuk mencari tahu benda apa yang tersimpan di dalamnya. Lalu salah satu dari lubang itu terdapat sebuah tanaman yang tumbuh tanpa adanya sinar matahari, yaitu bunga malapetaka. Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Samacak pernah mengatakan kepadaku kalau lubang ini adalah tempat suci dari sebuah sekte bela diri yang telah terlupakan. Jadi aku sangat yakin kalau ini adalah peninggalan masa lalu dari sekte itu." Kemudian orang itu langsung mengeluarkan sebuah batu yang bercahaya dari sakunya. Lalu ia pun langsung memberikannya kepada Wonwi. Melihat itu, Wonwi berkata, "Bukankah batu ini adalah sebuah benda yang dikenal sebagai mutiara cahaya malam? Lantas bagaimana kau bisa menemukan sebuah benda yang sangat langka seperti ini?" Ia pun mengatakan kalau dia telah menemukan batu itu pada sebuah goa ketika mereka melewati tembok tanah yang telah ia ceritakan sebelumnya.
Kemudian sambil menerangi sebuah anak sungai yang ada di sampingnya, ia kembali berkata, "Jika kau berenang melewati anak sungai ini, maka kau akan bisa memasuki goa tersembunyi itu. Namun di dalam anak sungai ini sangatlah gelap sehingga kau tidak akan bisa melihat apapun. Jadi ikutilah cahayaku dari belakang agar kau tidak tersesat di dalam aliran sungai ini." Tepat di sampingnya, Sodam sangatlah kesal karena ia sama sekali tidak menyukai jika tubuhnya kembali basah sama seperti ketika ia terjatuh ke dalam sungai. Sebelum ia melompat ke dalam air, orang itu kembali berkata, "Meskipun kau bisa menggunakan seni bela diri, akan tetapi kau sama sekali tidak boleh lengah ketika kita sudah mencapai tempat itu. Jika kita telah bertemu dengan makhluk itu, maka pilihan yang terbaik adalah melarikan diri." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung melompat ke dalam anak sungai itu dan mengikuti orang itu tepat di belakangnya. Meskipun di dalam air itu sangatlah gelap, akan tetapi ia pun masih bisa melihat sebuah cahaya lembut yang dipancarkan oleh mutiara cahaya malam untuk menuntun pergerakannya. Wonwi bergumam, "Sudah sangat lama aku tidak berenang sedalam ini di dalam kegelapan. Namun sepertinya sebentar lagi kami berdua akan sampai ke permukaan karena di tempat itu telah memancarkan cahaya hijau." Setelah sampainya orang itu lebih dulu, Wonwi pun langsung berenang lebih cepat untuk mengikuti orang itu dan keluar dari air. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut ketika sebuah tangan yang berlumuran dengan darah telah tenggelam menuju ke arahnya. Wonwi menyadari kalau itu adalah salah satu dari tangan orang itu yang telah memandunya. Benar saja, ketika Wonwi telah sampai di permukaan, yang ia lihat adalah kalau salah satu dari tangan orang itu telah terputus begitu saja setelah diserang oleh seekor makhluk asing. Bahkan di saat itu tubuhnya telah ditusuk oleh makhluk itu hanya dengan menggunakan cakar tajamnya. Sambil menahan rasa sakitnya, orang itu memerintahkan kepada Wonwi untuk pergi meninggalkannya karena monster yang mereka hadapi adalah seekor makhluk yang telah ia ceritakan sebelumnya. Akan tetapi Wonwi sama sekali tidak ingin meninggalkannya begitu saja. Terlebih lagi ia datang ke tempat itu untuk kesembuhan kakeknya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, ia pun langsung melancarkan sebuah serangan yang mendarat tepat di tubuh makhluk itu sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Lalu ia pun menanyakan kepada orang itu apakah dia baik-baik saja. Namun orang itu meminta kepada Wonwi untuk fokus menghadapi makhluk itu karena ia menyadari kalau makhluk itu tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Benar saja, ketika Wonwi memalingkan pandangannya, terlihat makhluk itu langsung melompat kepada Wonwi yang bertujuan untuk melakukan serangan balik. Sambil menahan serangan makhluk itu, Wonwi bergumam. Dia mengatakan kalau itu adalah makhluk asing, namun ternyata dia adalah seorang manusia. Meskipun dia sama sekali tidak memiliki tenaga dalam, akan tetapi gerakannya sama seperti seorang seniman bela diri kelas 1. Jadi sangat diwajarkan kalau kakek dan juga yang lainnya sama sekali tidak sanggup untuk melawannya. Di saat itu, Wonwi langsung melancarkan sebuah serangan menggunakan bilah pedangnya untuk menekan balik kepada makhluk itu. Sambil tersenyum, Wonwi berkata, "Meskipun dia adalah seniman bela diri yang berada di kelas 1, akan tetapi dia sama sekali bukanlah tandinganku. Jadi aku akan menyelesaikan pertarungan ini dengan secepat mungkin." Benar saja, di saat itu Wonwi telah berhasil menusukkan bilah pedangnya tepat di kepala makhluk itu. Bahkan saking kuatnya serangan Wonwi sampai-sampai bilah pedangnya telah menembus kepala makhluk itu. Setelah merasa yakin kalau dia telah mengalahkan makhluk itu, Wonwi berkata, "Aku masih penasaran makhluk apa yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah kepada kakek dan juga yang lainnya." Lalu Wonwi pun langsung mengambil mutiara cahaya malam untuk mencari tahu bagaimana wujud asli makhluk itu. Di saat itu Wonwi begitu yakin kalau dia adalah seorang manusia yang telah terkurung di dalam kegelapan goa itu. Akan tetapi Wonwi sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Lalu ia bergumam, "Apakah ini benar-benar seorang manusia? Tubuhnya yang telanjang dan juga memperlihatkan kulit pucat dengan urat biru di sekujurnya. Lalu kuku tajam yang tumbuh pada kedua tangan dan juga kakinya telah membuatnya tampak seperti seekor binatang. Rupa yang aneh dan juga bau busuk yang membuatku menjadi begitu mual. Apakah ini yang mereka maksud kalau dia adalah seekor makhluk yang sangat berbeda dengan manusia?" Kemudian makhluk itu langsung berteriak dengan sangat keras bagaikan binatang buas. Di saat itu ia telah menunjukkan gigi tajamnya yang seakan-akan kalau dia telah bersiap untuk memakan apa saja yang ada di hadapannya. Bahkan di saat itu kedua matanya telah memancarkan cahaya kuning.
Namun tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut ketika makhluk itu yang melancarkan sebuah serangan dari arah kejauhan sehingga membuat baju Wonwi langsung robek begitu saja. Melihat pergerakan makhluk itu, Wonwi bergumam, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin makhluk ini masih bergerak sedangkan aku telah melubangi kepalanya? Di sampingnya, Sodam bertanya apakah Wonwi baik-baik saja setelah terkena serangan makhluk itu. Wonwi pun mengatakan kalau itu hanyalah sebuah goresan yang sama sekali tidak melukainya. Sambil bersiap untuk menahan pergerakan makhluk itu, Wonwi berkata, kalau kita ingin mengambil bunga itu, maka yang harus kita lakukan adalah mengalahkan makhluk ini. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah dia sama sekali tidak mati ataupun merasa sakit sekalipun aku telah berhasil melubangi kepalanya. Aku penasaran apakah dia telah memiliki titik lemah yang bisa aku incar agar bisa mengalahkannya. Kemudian untuk mencari tahu di mana titik lemah yang dimiliki makhluk itu, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya tepat di kepala dan juga pada bahu makhluk itu. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga telah menyerang beberapa titik vital yang biasanya akan melumpuhkan seseorang, entah itu jantung, liver, ataupun perutnya. Akan tetapi tidak ada satupun dari serangan itu yang mampu melumpuhkan pergerakan makhluk itu. Lalu Wonwi mencoba untuk menyerang titik vital yang lainnya, yaitu pada bagian leher. Di saat itu Wonwi berpikir apakah makhluk itu masih bergerak apabila kepalanya telah terputus. Namun tanpa diduga makhluk itu langsung menangkis pedang Wonwi dengan menggunakan salah satu dari tangannya. Kemudian ia pun langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Melihat pergerakan makhluk itu, Wonwi berpikir, ketika aku menyerang titik vital yang lainnya, dia sama sekali tidak mencoba untuk menghentikan seranganku. Akan tetapi ketika aku mengincar batang lehernya, ia pun langsung menangkis seranganku begitu saja. Dan itu artinya kalau leher adalah sebuah titik lemah yang sama sekali tidak boleh dilukai. Benar saja, makhluk itu langsung melindungi batang lehernya dengan menggunakan salah satu dari tangannya, sehingga membuat Wonwi langsung menyadari kalau itu adalah titik kelemahannya. Sambil tertawa, Wonwi berkata, jika aku pikir tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa selamat tanpa memiliki kepala mereka. Kemudian Wonwi pun langsung bersiap untuk menggunakan sebuah teknik berpedangnya yang disebut sebagai teknik berpedang surga darah. Lalu dengan sangat cepat Wonwi pun langsung bergerak bagaikan seekor elang yang akan menyambar mangsanya. Lalu ketika Wonwi telah berada tepat di hadapan makhluk itu, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya tepat di leher makhluk itu yang bertujuan untuk memotong kepalanya. Bahkan ia juga telah memperkuat serangannya dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai pedang Asura Surga Selatan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.